Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Statistika. Yang terhormat kepada Ibu Wulandari SE MACC selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika. Semoga beliau diberikan kesehatan selalu. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai uji hipotensis satu sampel. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Sevanya Madai, yang kedua ada Agustin Ayu Wulandari, yang ketiga ada Amirah Nabila Salsabil, dan yang keempat ada Novenska Astrid Kalalin. Yang pertama kita akan membahas mengenai hipotensis dan hipotensis statistik. Hipotensis merupakan suatu dugaan. Sementara hipotensis statistik merupakan dugaan tentang parameter. Parameter sendiri adalah ukuran yang diperoleh dari populasi. Contohnya di sini ada mu, ada sigma kuadrat, dan ada proporsi yang dilambangkan oleh P. Karena hipotensis statistik merupakan dugaan, maka kita perlu mengecek apakah dugaan tersebut salah atau benar. Kita dapat mengecek dengan menguji secara empiris berdasarkan data. Pengujian dengan menggunakan data terkait dengan parameter populasi disebut juga dengan uji hipotensis. Manfaat uji hipotensis yaitu untuk membantu mengambil keputusan. Jenis hipotensis statistik dibagi menjadi dua, hipotensis nol dan hipotensis alternatif. Hipotensis nol yang disimbolkan dengan H0 dan hipotensis alternatif yang disimbolkan dengan H1. Hipotensis nol merupakan dugaan awal yang bisa berupa pengalaman, pendapat para ahli, informasi, dan lainnya. Hipotensi alternatif H1 merupakan pernyataan yang akan kita uji dan merupakan lawan dari H0. Yang nantinya kita pilih salah satu dari H0 dan H1 mana yang paling benar. Jenis pengujian hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu uji hipotesis satu arah dan uji hipotesis dua arah. Uji hipotesis satu arah terbagi menjadi sisi kiri dan sisi kanan. Untuk uji hipotesis sisi kiri, H0-nya adalah theta lebih besar sama dengan dari theta 0, di mana theta merupakan simbol dari parameter populasi, dan theta 0 merupakan simbol nilai parameter populasi dugaan awal. Hipotensi sisi kanannya, H0-nya adalah theta lebih kecil sama dengan dari theta 0. Sedangkan uji hipotensis dua arah, H0-nya theta sama dengan theta 0. Untuk uji hipotensis alternatif, simbolnya kebalikan dari H0. Contoh, untuk H0 sisi kiri adalah theta lebih besar sama dengan dari theta 0, maka uji hipotensis alternatifnya adalah theta lebih kecil dari H0. Begitu pula dengan uji hipotensis sisi kanan dan uji hipotensis dua arah. Sebagai contoh, kita memiliki sekotak susu. Kemudian kita ingin menguji hipotensis isi susu tersebut. H0 dapat diketahui dari kemasan yang menuliskan 250 ml yang kita tahu lebih dahulu. Jadi, 250 ml adalah H0 dari parameter awal. Jika kita ingin menguji apakah isi susu kurang dari 250, maka artinya kita melakukan pengujian hipotensis sebelah kiri. Jika kita ingin menguji apakah isi susu lebih dari 250 ml, kita menggunakan uji hipotensis sisi kanan. Nah, jika kita ingin menguji apakah isi susu tersebut tidak sama dengan 250 ml, kita menggunakan uji hipotensis dua arah. Dan untuk mempermudah membedakan H0 dan H1, H0 memiliki ciri selalu mengandung sama dengan. Untuk lebih memahami penentuan H0 dan H1, berikut ada beberapa contoh. Yang pertama, menurut seorang ahli sosial kependudukan, rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 3 juta. Apakah hal itu benar? Maka, yang kita lihat di sini adalah pernyataan rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan
kurang dari 3 juta. Kurang dari 3 juta artinya tidak mengandung sama dengan, sehingga masuk dalam pernyataan hipotensis alternatif. Sehingga hipotensis alternatifnya mu kurang dari 3 juta. Kenapa mu? Karena simbol dari populasi rata-rata adalah mu. Untuk hipotensis nolnya, tandanya adalah lawan dari hipotensis alternatifnya. Berarti H0-nya mu lebih dari sama dengan 3 juta. Ingat, H0 memiliki ciri adanya sama dengan. Contoh selanjutnya, menurut seorang dokter paru-paru, proporsi orang yang kanker paru-paru akibat merokok lebih dari 30%. Apakah hal itu benar? Yang kita lihat di sini adalah lebih dari 30% dan tidak mengandung sama dengan. Sehingga pernyataan ini termasuk hipotensis alternatif. Sehingga H1-nya adalah P lebih dari 30%, di mana P adalah simbol dari parameter proporsi. Sehingga H0-nya kebalikan dari H1 dan mempunyai sama dengan, yaitu H0 P kurang dari sama dengan 30%. Selanjutnya, menurut sebuah artikel rata-rata jantung berdetak sebanyak 60 kali per menit. Apakah itu benar? Rata-rata jantung berdetak 60 kali per menit. Ini artinya mengandung sama dengan, tidak lebih dari atau kurang dari. Karena mengandung sama dengan, maka pernyataan ini masuk dalam hipotensis 0, sehingga H0-nya adalah mu sama dengan 60, dan hipotensis alternatifnya mu tidak sama dengan 60. Dan pengujian ini termasuk dalam pengujian dua arah karena tidak terdapat lebih dari atau kurang dari. Berikut prosedur pengujian hipotesis. Pertama, kita akan menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kedua, kita akan menentukan taraf signifikansi atau alfa. Tiga, kita akan menghitung nilai dari statistik uji. Keempat, kita akan menentukan wilayah kritis atau wilayah tolak HO. Kelima, kita akan mengambil keputusan apakah kita menolak hipotesis nol atau gagal menolak hipotesis nol. Selanjutnya, kesalahan jenis 1. Kesalahan jenis 1 adalah kesalahan yang terjadi ketika menolak hipotesis nol ketika hipotesisnya benar. Kesalahan jenis 2. Kesalahan jenis 2 adalah kesalahan yang terjadi ketika kita menerima hipotesis nol yang salah. Rumus kesalahan jenis 2 yaitu Z sama dengan X bar C dikurangi mu 1 dibagi sigma per akar N. Statistik uji merupakan fungsi pengubah acak untuk mendapatkan nilai yang akan kita gunakan pada penguji hipotesis statistik. Salah satu contoh adalah ketika kita ingin melakukan pengujian hipotesis rata-rata untuk jumlah sampel besar dan varians populasi tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan statistik uji set, di mana statistik uji set dapat kita peroleh dengan formasi sebagai berikut. X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N, di mana X bar adalah rata-rata sampel, mu 0 adalah nilai rata-rata di bawah hipotesis 0, S adalah standar diferensiasi sampel, dan akar N adalah jumlah sampel yang kita gunakan. Sebagai ilustrasi, ada sebuah populasi, lalu kita ambil sebagian elemen dari populasi tersebut yang kita sebut sebagai sampel. Dari sampel-sampel ini, kita bisa menghitung rata-rata sampel dan standar diferensiasi sampel. Kemudian, rata-rata sampel dan standar diferensiasi sampel akan kita masukkan ke dalam formula statistika uji set yang nantinya akan menghasilkan suatu nilai yang kita sebut set hitung. Ada banyak contoh statistik uji, diantaranya adalah statistik uji set, statistik uji T, statistik uji F, dan statistik uji I-squared, di mana penggunaan dari masing-masing statistik uji tergantung dari hipotesis mengenai parameter apa yang akan kita lakukan.
Berikut penentuan wilayah kritis atau wilayah tolak H0 dan pengambilan keputusan uji hipotesis bergantung dari arah uji hipotesis yang kita gunakan. Berikut adalah uji hipotesis satu arah kiri untuk uji hipotesis rata-rata, dengan hipotesis nolnya adalah nu lebih besar sama dengan nu0 dan H1-nya adalah nu kurang dari nu0. Luas di bawah kurva ini menunjukkan besarnya peluang kita menolak H0 dan gagal menolak H0 di bawah asumsi hipotesis 0 benar. Untuk uji hipotesis satu arah kiri, maka wilayah tolak H0 atau wilayah kritis ada di sebelah kiri, di mana besarnya adalah alfa dengan batas nilai kritis, di mana nilai kritis ini adalah nilai yang diperoleh dari tabel set. Tanda negatif pada nilai kritis dan nilai set hitung disebabkan karena nilai pengubah acak pada kurva normal yang ada di sebelah kiri bernilai negatif. Keputusan tolak H0 kita lakukan jika nilai set hitung yang kita miliki berada pada wilayah tolak H0, atau dengan kata lain, kita akan menolak H0 jika wilayah set hitung lebih kecil dari nilai kritis yang kita peroleh. Pengambilan keputusan juga bisa kita lihat dengan menggunakan nilai p-value, di mana nilai p-value pada gambar merupakan luas dari kurva yang diarsir. Atau dengan kata lain, p-value bisa kita peroleh dari peluang pengubah acak set kurang dari min set itu. Ketika nilai p-value kurang dari alfa atau taraf signifikan yang kita gunakan, maka keputusannya adalah menolak H0. Terima kasih. Penentuan wilayah kritis, kurung wilayah tolak tutup kurung, dan pengambilan keputusan. Uji hipotesis satu arah kanan, maka wilayah tolaknya ada sebelah kanan, yaitu sebesar alfa. Untuk pengambilan keputusan untuk hipotesis satu arah kanan, tolak H0 nilai masuk ke dalam nilai tolak, atau dengan kata lain, ketika hitung pi besar daripada nilai kritis tahu set alfa, maka keputusan adalah tolak H. Pengambilan keputusan juga dilihat di view, di mana dikatakan di view adalah luas dari wilayah kurva, atau dengan kata lain dapat mencari peluang bahagian ketika nilai value significance atau alfa, maka keputusan adalah tolak 0. Penentuan wilayah kritis, bukan kurung wilayah tolak atau kurung dan pengambilan keputusan. Untuk hipotesis dua arah, maka wilayah tolaknya itu di sebelah kiri alfa per 2 dengan nilai kritis min set alfa per 2, dan sebelah kanan sebesar alfa per 2 dengan nilai kritis set alfa per 2. Untuk pengambilan keputusan H0 dan dua kemungkinan, yaitu ketika nilai set itu masuknya wilayah tolak sebelah kiri, atau ketika nilai set masuk ke wilayah kanan. Untuk keputusan H0, ketika nilai set dengan nilai kiri, ketika nilai min set dari nilai min set alfa per 2, keputusan adalah H0. Untuk keputusan H0, ketika nilai set wilayah sebelah kanan sama saja dari ketika nilai set itu lebih besar daripada nilai alfa per 2. Secara matematis dapat dituliskan bahwa ketika nilai set itu dari tanda mutlak lebih besar set alfa per 2, maka keputusannya adalah tolak H0. Untuk pengambilan keputusan
dapat juga kita lihat nilai di value-nya. Ketika nilai Z itu masih wilayah H0 sebelah kiri, maka di value-nya maka sama saja dengan mencari peluang koefisien dari Z itu dikali 2. Ketika nilai Z itu masuk wilayah kanan sebelah, maka value-nya sama saja. Peluang hasil Z lebih besar dari Z itu dikali 2. Ketika nilai Z value kurang dari tersignifikan digunakan, maka adalah keputusan tolak ukur. Cara pengambilan keputusan dilakukan dengan memperhatikan jenis dari uji hipotesis yang dilakukan. Untuk yang pertama adalah uji hipotesis dua arah. Hipotesis nolnya adalah mu sama dengan 0. H1-nya atau hipotesis alternatifnya adalah mu tidak sama dengan mu 0, di mana mu adalah parameter rata-rata populasi dan mu 0 adalah nilai dari rata-rata di bawah hipotesis 0. Tolak H0 jika nilai statistik uji dalam tanda mutlak lebih besar dari nilai kritis alfa per 2, di mana alfa merupakan taraf signifikansi atau taraf delta yang digunakan. Untuk uji hipotesis satu arah sisi kanan, hipotesis nolnya adalah mu kurang dari sama dengan 0. Hipotesis alternatifnya mu lebih dari mu 0. Tolak H0 jika nilai statistik uji lebih besar dari nilai kritis alfa. Untuk uji hipotesis satu arah sisi kiri, hipotesis nolnya adalah mu lebih besar sama dengan 0, dan hipotesis alternatif atau H1-nya mu kurang dari mu 0. Tolak H0 jika nilai statistik uji kurang dari min nilai kritis alfa. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya berikan teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang statistik uji. Nah, statistik uji hipotesis ini dapat dilakukan dengan memperhatikan apakah nilai standar deviasi populasinya itu diketahui atau tidak diketahui. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang standar deviasi populasi yang sudah diketahui. Kita dapat menggunakan rumus statistik uji Z. Di sini kita dapat melihat rumusnya, yaitu Z sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N. Nah, di sini di mana X bar itu rata-rata dari data sampel, min mu 0 itu rata-rata di bawah hipotesis 0, dan sigma itu nilai standar deviasi populasi, serta akar N itu jumlah sampel yang lain yang digunakan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua itu uji hipotesis tidak diketahui. Nah, jika statistik uji tidak diketahui dan sampel yang kita gunakan itu besar dengan jumlah sampelnya lebih besar sama dengan 30, maka kita bisa menggunakan statistik uji T atau Z. Nah, di sini kita bisa melihat rumusnya. Statistik uji hipotesis, rumusnya itu ada dua, T sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N, atau Z sama dengan X bar min mu 0 atau S per N. Dan di sini itu S dimaksudkan adalah standar deviasi sampel. Selanjutnya, sedangkan jika statistik uji tidak diketahui dan sampel yang kita gunakan itu kecil atau jumlahnya kurang dari 30, maka kita hanya bisa menggunakan statistik uji T. Nah, ini rumus dari statistik uji hipotesis yang tidak diketahui namun sampelnya kecil. Oke, next kita akan membahas rumus uji Z untuk proporsi. Di sini kita dapat melihat rumusnya, yaitu Z sama dengan P min
Pi per akar buka kurung Pi, buka kurung 1, min Pi, tutup kurung per N, di mana Z adalah nilai uji Z, P itu proporsi sampel, Pi itu proporsi populasi, dan N itu adalah jumlah sampel. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Yang pertama, sebuah perusahaan memproduksi lampu listrik yang umurnya menghampiri sebaran normal dengan nilai tengah 800 jam dan simpangan baku 40 jam. Simpangan baku di sini maksudnya adalah standar deviasi. Uji hipotesis bahwa mu sama dengan 800 jam lawan alternatifnya mu tidak sama dengan 800 jam. Bila suatu contoh acak 30 lampu menghasilkan umur rata-rata 788 jam, gunakan taraf nyata 0,04. Untuk menjawabnya adalah yang pertama, kita menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Hipotesis 0 harus mengandung sama dengan, sehingga kita memperoleh hipotesis 0 sama dengan mu sama dengan 800, sedangkan hipotesis alternatifnya mu tidak sama dengan 800. Diketahui untuk rata-rata sampel atau X-bar-nya itu 788, N atau jumlah sampel yang digunakan itu 30, dan nilai standar deviasi populasinya atau sigmanya itu 40. Nah, karena standar deviasi sudah diketahui, maka kita bisa menggunakan statistik uji Z. Karena kita menggunakan statistik uji Z ini, kita harus menghitung nilai kritisnya dulu dari tabel Z. Nilai kritis diperoleh dari Z alfa per 2 atau 0,04 per 2 atau Z 0,02 sama dengan diperoleh nilai 2,054. Nah, berikut rumus dari statistik uji Z. Kemudian dihitung dengan memasukkan nilai tersebut ke dalam rumusnya, sehingga diperoleh ini Z hitungnya itu kita masukkan 788 min 800 per 40 per akar 30 diperoleh min 1,643. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan wilayah tolak. Wilayah tolak di sini ada dua, karena kita melakukan dua arah, hipotesis dua arah, dengan masing-masing luasnya adalah 0,02 di sebelah kiri dan 0,02 di sebelah kanan. Kemudian nilai kritisnya juga ada dua, yaitu min 2,054 di sebelah kiri, dan di sebelah kanannya itu 2,054. Nah, untuk nilai Z hitungnya sendiri, kita dapat melihat bahwa hasilnya itu kan min 1,643 itu berada di luar wilayah tolak, sehingga keputusannya adalah gagal tolak H0 atau pengambilan keputusannya dapat kita lakukan dengan membandingkan nilai Z hitung dalam tanda mutlak dibandingkan dengan Z alfa per 2. Nah, di sini kita dapat melihat karena nilai Z hitungnya itu berada dalam tanda mutlak, atau 1,643 itu kurang dari Z alfa per 2 atau 2,054, maka dapat diambil keputusan gagal tolak H0, dan kesimpulannya yaitu belum cukup bukti untuk mengatakan rata-rata umur lampu yang diproduksi tidak sama dengan 800 jam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.